Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam situasi pandemi ya. Jadi kali ini tugas-tugas kuliah harus diupload dan dibikin video. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya makul manajemen ternak perah dengan judul uji kualitas susu. Kali ini saya satu kelompok dengan Mas Tio. Udah pada kenal ya, T ya. T itu salah satu mahasiswa paling raseh di kelas kami. Oke, langsung saja. Pengujian susu. Mutu susu dapat diidentifikasi dengan menggunakan berbagai metode uji seperti uji penyaringan, uji katalis, uji reduktase, uji derajat keasaman, uji alkohol, uji warna, uji bau, uji rasa, dan uji masak. Yang pertama, uji penyaringan. Uji penyaringan susu adalah uji kebersihan yang meliputi warna, bau, rasa, dan ada tidaknya kotoran dalam susu dengan menggunakan kertas saring. Proses penyaringan susu bertujuan memisahkan benda-benda pengotor yang terbawa atau pada saat proses pemerahan. Selanjutnya ada uji katalis. Uji katalis digunakan untuk mengetahui aktivitas katalis pada bakteri menggunakan indikator hidrogen peroksida. Di dalam susu terdapat enzim katalis yang dihasilkan oleh sel, terutama sel leukosit atau kuman. Enzim katalis akan membebaskan O2 dari H2O. Nilai katalis yang baik tidak lebih dari 3 mili. Jadi uji katalis yang baik itu kandungannya itu tidak lebih dari 3 mili. Selanjutnya ada uji reduktase. Uji reduktase methylene blue digunakan untuk mengukur aktivitas bakteri yang terdapat di dalam susu dan dapat pula digunakan untuk memperkirakan jumlah bakteri dalam susu. Jadi ini untuk mengetahui banyaknya bakteri yang terdapat di susu. Uji reduktase ini berdasarkan atas aktivitas mikroba dalam susu sehingga menghasilkan senyawa produksi yang dapat mengubah warna methylene blue menjadi putih jernih. Jadi, dalam uji reduktase itu digolongkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, mutu sangat baik jika lama reduktase lebih dari 8 jam. Perkiraan jumlah bakteri kurang dari 500.000 per mil. Yang kedua, mutu susu baik apabila lama reduktase 6 jam sampai 8 jam dengan perkiraan jumlah bakteri sampai 4 juta per mil. Yang ketiga, mutu susu cukup baik apabila lama reduktase 2 sampai 6 jam dengan perkiraan jumlah bakteri 4 sampai 20 juta mil. Mutu rendah apabila lama reduktase kurang dari 2 jam dengan perkiraan jumlah bakteri lebih dari 29 juta per mil. Methylene biru MB merupakan salah satu zat warna tiazin. Senyawa ini memiliki sifat khas, yakni warnanya dapat berubah oleh perubahan larutan. Jika terjadi proses reduktase karena pelepasan senyawa oksida, maka methylene blue akan berubah warna menjadi putih. Selanjutnya ada uji derajat keasaman. Derajat keasaman adalah angka yang menunjukkan jumlah mililiter larutan NaOH 0,25 N yang dibutuhkan untuk penetralan 10 mili susu dengan 2-3 tetes
phenolphthalein sebagai indikator. Menurut SNI 1998, susu segar umumnya mempunyai derajat keasaman sekitar 6-8. Penentuan derajat keasaman dapat dilakukan dengan menggunakan titrasi asam basa. Penentuan keasaman dapat ditentukan dengan metode Mann's acid test, yaitu menentukan persen keasaman setara asam laktat didasarkan oleh kerusakan mikroba. Oke, uji kualitas susu selanjutnya akan diteruskan oleh sahabat saya, Mas Tio. Silahkan. Oke, selanjutnya uji alkohol. Ini dilakukan untuk mengetahui adanya susu yang rusak. Apabila terdapat butir-butir susu pada dinding tabung, menunjukkan susu tersebut positif telah rusak. Susu segar yang berkualitas baik tidak akan pecah atau menggumpal bila dipanaskan atau dididihkan. Dan begitu pula sebaliknya, susu yang bermutu jelek akan mengalami penggumpalan bila dipanaskan. Hal itu terjadi karena adanya asam yang dihasilkan oleh mikroba atau peruraian laktosa. Asam tersebut mengakibatkan protein susu mudah mengalami denaturasi dan penggumpalan bila dilakukan pemanasan. Jadi, susu yang telah banyak ditumbuhi mikroba akan menjadi asam dan mudah pecah bila dipanaskan. Ini menurut Soria tahun 2010. Untuk selanjutnya uji warna. Ciri khas susu yang baik dan normal adalah susu tersebut terdiri koverasi warna kolostrum yang berwarna kuning dan warna air susu yaitu putih. Jadi perpaduan agak ke putih-putih ke kuning-kuningan ya. Jadi susu normal itu berwarna putih kekuningan. Kriteria lainnya adalah jika berwarna biru maka susu telah tercampur air. Jika warna kuning maka susu mengandung karoten. Dan jika warna merah maka susu tercampur dengan darah. Ini menurut Yusuf tahun 2010. Selanjutnya untuk ini dilakukan uji bau. Setelah susu dipanaskan dalam tabung reaksi, maka susu mengeluarkan aroma yang spesifik, di mana bau susu yang dipanaskan lebih tajam daripada susu yang tidak dipanaskan. Dalam 100% susu terdapat 40% kadar kemurnian warna susu dan juga bau susu mencirikan untuk susu yang normal. Selebihnya 60% untuk zat makanan sebagai pelengkap cita rasa yang terdapat di dalam susu tersebut. Ini juga sama menurut Yusuf tahun 2010. Selanjutnya ini uji rasa. Susu agak manis diakibatkan karena kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi, khususnya untuk golongan laktosa. Susu dari segi rasa mengandung susu yang agak manis. Untuk dikatakan normal, selebihnya banyak kelainan di dalam susu yang tidak bermanfaat bagi tubuh, menurut Yusuf tahun 2010. Ini selanjutnya uji masak. Uji masak merupakan uji kualitas susu dengan memasak susu yang mendidihkan susu. Uji bernilai positif jika terdapat butir-butir protein karena pH tinggi, susu mulai pecah, terdapat kolestrum dan dari susu sapi yang hampir kering. Ini menurut Sudarwanto tahun 2005. Menyatakan bahwa beberapa jenis bakteri dapat melakukan fermentasi pada susu sehingga merubah laktosa menjadi asam laktat, sehingga susu tersebut mengalami penggumpalan jika masih menyatu dan
homogen, maka susu tersebut baik dan layak untuk dikonsumsi. Untuk yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya ini uji rasa. Susu agak manis diakibatkan karena kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi, khususnya untuk golongan laktosa. Susu dari segi rasa mengandung susu yang agak manis. Untuk dikatakan normal, selebihnya banyak kelainan di dalam susu yang tidak bermanfaat bagi tubuh, menurut Yusuf tahun 2010. Ini selanjutnya uji masak. Uji masak merupakan uji kualitas susu dengan memasak susu yang mendidihkan susu. Uji bernilai positif jika terdapat butir-butir protein karena pH tinggi, susu mulai pecah, terdapat kolesterol, dan dari susu sapi yang hampir kering. Ini menurut Sudarwanto tahun 2005. Menyatakan bahwa beberapa jenis bakteri dapat melakukan fermentasi pada susu sehingga merubah laktosa menjadi asam laktat, sehingga susu tersebut mengalami penggumpalan. Jika masih menyatu dan homogen, maka susu tersebut baik dan layak untuk dikonsumsi. Untuk yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan.